memperkenalkan saya sendiri, Nisa Sabrina Indah Putri, Saya Citra Hermawati, saya Rizky Putri Azian, saya Nurul Nurgandela. saya Nadia Kiara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi penyebaran proklamasi dan sidang PPKI. Selamat menyaksikan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai tersebar setelah Muhammad Hatta meminta BM Dia untuk memperbanyak dan menyebarkannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi diselundupkan ke kantor berita Damai oleh Syahruddin dan disiarkan oleh Evus. Meski Jepang mencoba membatalkan berita tersebut, siaran tetap dilakukan hingga kantor berita disegel pada tanggal 20 Agustus 1945. 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut berhasil sampai ke tangan Waidan B. Palenongan, seorang kepala bagian dari kantor berita Damai. Waidan B. Palenongan menerima teks tersebut dari seorang wartawan berita Damai sendiri yang bernama Syahruddin. Seterusnya, Waidan memerintahkan seorang markonis radio yang bernama Evus untuk menyiarkannya terus-menerus dengan jeda waktu 30 menit sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Mendengar siaran berita radio Damai ini, pimpinan tentara pendudukan Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakannya sebagai sebuah kekeliruan. Hal ini tidak dapat menyurutkan semangat para wartawan radio Damai untuk tetap menyiarkannya. Akibatnya, pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita tersebut disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Setelah kantor berita tersebut disegel, para pegawai tanpa pengetahuan militer Jepang mengambil beberapa peralatan penting yang dimiliki kantor berita Damai. Kemudian, mereka membuat pemancar baru di Jalan Menteng 31 Jakarta dengan bantuan beberapa teknis radio dengan kode panggilan DJK-1. Pemancar baru ini harus menerus menyiarkan berita ke seluruh pelosok Jawa dan tanah air. Siaran lewat radio juga sampai dilakukan oleh Radio Kono Kanti Europus, sekarang Radio Republik Indonesia RRI. Di samping melalui siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebgram, dan sebagainya. Semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam setiap tulisan-tulisan atau slogan-slogan, bukan hanya dalam bentuk tulisan tetapi juga teriakan dengan semangat dan membara. Peranan surat kabar juga tidak kalah pentingnya dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Surat kabar Cahja yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya yang tercatat pertama kali menyebarkan berita tersebut. Pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk juga menugaskan kepada para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk segera kembali ke tugasnya masing-masing guna menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Di wilayahnya ada tokoh-tokoh seperti Teguh Muhammad Hasan untuk di wilayah Sumatera, Sam Ratulangi untuk di daerah Sulawesi, Pangeran Muhammad Nur untuk di daerah Kalimantan, dan Ai Gusti Ketut Puja untuk di daerah Bali dan Nusa Tenggara. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada 15 Agustus 1945, kondisi di Indonesia mengalami ketidakpastian. Jepang yang saat itu masih berkuasa di Indonesia mulai kehilangan kendali. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk mempercepat proses kemerdekaan. Pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertujuan untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh BPU PKI. PPKI terdiri dari 21 anggota yang dipilih oleh Jepang. Namun, dalam pelaksanaannya, anggota PPKI bertindak mandiri tanpa campur tangan Jepang. Yang pertama, keputusan ini mengukuhkan fondasi hukum yang akan menjadi pedoman bagi jalannya pemerintah dan kehidupan berbangsa. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi simbol kedaulatan bangsa, tetapi juga sebagai landasan yang kokoh dalam pembangunan Indonesia merdeka dan berdaulat. Lalu yang kedua, mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam sidang ini, I.R. Soekarno secara resmi dianggap sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Muhammad Hatta mendampingi beliau sebagai wakil presiden. Pengangkatan ini merupakan manifestasi dan cita-cita bangsa untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju kemerdekaan sejati.
Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai langkah awal dalam pembentukan pemerintahan. Hasil sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, pembagian wilayah Indonesia pada sidang kedua PPKI mengambil langkah strategis dengan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan administrasi pemerintahan dan memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif di setiap daerah. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat, menciptakan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir dan efisien. 2. Pembentukan departemen. Pemerintahan sidang kedua juga membahas pembentukan beberapa departemen pemerintahan yang bertugas mengatur administrasi negara. Hasil sidang PPKI ketiga pada 22 Agustus 1945 yang pertama adalah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada sidang ketiga, PPKI mengambil keputusan untuk dengan membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR ini merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara. Pembentukan TKR menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kedaulatan negara dan menjaga stabilitas nasional di tengah situasi yang masih belum stabil pasca proklamasi kemerdekaan. Yang kedua ada pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama di masa-masa awal kemerdekaan yang penuh dengan dinamika. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.